Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para teman-teman petani ngeyel? Semoga kabarnya hari ini selalu sehat walafiat dan semangat untuk bertani. Nah, jadi para mas bosku sekalian, di kesempatan video kali ini ya, saya petani ngeyel akan menjelaskan hama penggerek batang yang menyebabkan tanaman padi kita kalau di fase generatif itu beluk, kalau di fase vegetatif itu namanya sundep ya. Nah, jadi sebelumnya saya harus menjelaskan terlebih dahulu yaitu siklus hidup hama ulat penggerek batang. Nah, jadi hama ulat penggerek batang itu siklus hidupnya ada 4 ya. Ini ada 4. Nah, yang pertama ya, satu itu adalah telur. Nah, yang kedua itu adalah larva, yang ketiga adalah pupa, dan yang keempat itu ada ngengat ya. Nah, jadi mungkin dari keempat bahasa tersebut ada beberapa bahasa yang teman-teman petani ngeyel ini awam ya atau asing. Nah, mungkin kalau telur semuanya teman-teman petani ngeyel sudah paham dengan telur. Nah, setelah telur itu menetas jadilah larva. Nah, larva itu adalah ulat ya. Larva itu adalah ulat penggerek batangnya. Nah, setelah larva jadilah pupa. Pupa itu adalah kepompong. Nah, setelah kepompong jadilah ngengat. Nah, ngengat ini adalah kupu-kupu kecil atau kita menyebutkan yaitu kaper ya atau kleper seperti itu. Nah, jadi sebelumnya siklus hidupnya kalau untuk telur si larva itu 5 sampai 8 hari itu sudah menetas. Jadi begitu si kleper itu menelurkan telurnya di daun, biasanya itu nempelnya di daun seperti ini ya. Nah, di daun itu dalam waktu 5 sampai 8 hari itu sudah menetas. Nah, begitu menetas jadilah hama ulat penggerek batang. Nah, ketika ulat penggerek batang ini merusak batang tanaman padi kita. Nah, ulat ini umurnya mampu mencapai 18 hari sampai 25 hari. Nah, setelah menjadi ulat baru dia akan menjadi kepompong ya. Nah, kepompong ini itu umurnya hanya 5 hari. Nah, setelah menjadi kepompong baru menjadi kaper. Nah, kaper ini umumnya rata-rata umurnya itu 6 hari atau 8 hari. Bahkan ada yang bisa mencapai 5 hari. Nah, itu tergantung waktu dan kondisi cuaca atau iklim seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya bisa ditebak ya bahwasanya ulat penggerek batang siklus hidupnya mencapai kurang lebih 1 bulan 10 hari sampai 1,5 bulan, itu tergantung kondisi cuaca atau iklim seperti itu ya. Nah, sebenarnya dari keempat siklus hidup tersebut, dari telur, terusan larva, pupa, dan kupu-kupu, itu semuanya sebenarnya bisa kita basmi dengan beberapa insektisida. Nah, tapi sebelumnya saya akan memberikan contoh tanaman padi saya yang terserang ulat penggerek batang yang menyebabkan namanya beluk. Nah, ini adalah ada satu malai saya ini yang terserang ulat penggerek batang atau yang menyebabkan namanya ini beluk ya. Nah, jadi kalau kita tarik ke atas seperti ini kita tarik ya. Itu bawahnya itu busuk biasanya. Nah, ini ya bawahnya itu busuk. Jadi bisa dilihat, nah ini bagian bawah batangnya itu busuk. Nah, ini malai padinya itu tidak terisi. Nah, ini busuk kenapa? Karena ini dilubangi oleh ulat penggerek batang. Nah, jadi si ulat penggerek batang ini merusak batang ini ya, batang tanaman padi kita. Jadi walaupun tanaman padi kita dipupuk dengan menggunakan pupuk apa saja, itu tidak akan maksimal sampai ke bulir padi. Kenapa? Karena batang ininya sudah rusak, batang padinya. Jadi ketika si padi ini makan pupuk atau makan nutrisi, entah itu dari akar maupun dari daun, itu tidak akan
sampai ke bulir padi, atau tidak bisa ditranslokasikan ya, bahasanya translokasikan sampai ke bulir padi. Jadi seperti itu, dia hanya mampu sampai ke batang atau menghambat sampai hanya ke batang, karena batang ininya rusak, batang padinya rusak oleh ulat menggerek batang seperti itu. Nah, jadi kalau satu rumpun ada 5 sampai 8 malai padi yang seperti ini, itu sudah dikatakan tanaman padi kita itu rusak oleh ulat menggerek batang atau yang dinamakan beluk seperti itu ya. Nah, jadi ada beberapa ya untuk pencegahan insektisida membasmi ulat menggerek batang. Nah, terus pertanyaannya, apakah kalau padi yang sudah seperti ini masih bisa terobati atau teratasi agar bisa terisi? Nah, jawabannya itu sudah tidak mungkin dan mustahil bisa sembuh atau bisa terisi oleh bulir padi. Ini sudah nggak bisa ya. Artinya ini kita ya sudah kita relakan sajalah. Ini bulir padinya tidak akan terisi. Jadi hanya ada pencegahan ya. Jadi pencegahan tanaman padi yang masih seperti ini ya, masih hijau bulirnya ini, agar memang tidak terserang ulat menggerek batang. Nah, jadi simak ya, ada beberapa insektisida. Nah, jadi ada beberapa bahan aktif insektisida ya untuk mengendalikan hama ulat menggerek batang. Nah, salah satunya yaitu ada bahan aktif emamectin benzoat, terus ada klorantaniliprol, ada juga spinetoram ya. Nah, terus ada juga karbofuran ya kalau nggak salah. Nah, terus biasanya ya saya hanya menggunakan beberapa bahan aktif saja untuk mengendalikan hama ulat menggerek batang. Biasanya saya menggunakan bahan aktif emamectin benzoat dan klorantaniliprol atau spinetoram ya, hanya 3 itu. Tapi di musim kali ini saya hanya menggunakan satu, yaitu emamectin benzoat. Nah, ini ada contohnya, yaitu Emacel ya. Ini merek dagangnya Emacel, bahan aktifnya emamectin benzoat. Nah, ini untuk mengendalikan hama ulat penggerek batang. Nah, terus ada lagi saya menggunakan Sagri M9. Ini bahan aktifnya emamectin benzoat dan thiamethoxam. Ini mampu mengendalikan hama ulat penggerek batang. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, waktu aplikasi yang tepat itu di usia berapa? Jadi untuk waktu aplikasinya, kalau untuk hama ulat penggerek batang itu mulai umur fase vegetatif ya sampai fase generatif. Ya, kalau kita melihatnya dari umur, itu mulai dari umur 15 hari harus kita semprotkan. Terus di umur 25 hari, terus di umur 30 hari, terus sampai menjelang malai keluar itu wajib kita semprotkan untuk mengendalikan hama ulat penggerek batang. Nah, terus kalau misalkan ini tidak mampu ya emamectin benzoat, kita bisa menggunakan bahan aktif klorantaniliprol atau spinetoram. Nah, yang sifatnya itu sistemik karena dia itu ulatnya itu berada di dalam batang tanaman padi. Jadi ulatnya itu berada di dalam batang ini ya. Ini batang padi, nah jadi ulatnya itu berada di dalam batangnya. Jadi kalau pakai emamectin benzoat tidak mampu untuk mengendalikan, kita bisa mengganti dengan klorantaniliprol atau spinetoram seperti itu. Nah, terus selain itu juga sebenarnya sebelum menjadi ulat menggerek batang, dia terlebih dahulu menjadi telur ya. Nah, sebelum telur dia menjadi yang namanya itu kaper atau kleper. Nah, kaper itu bisa kita kendalikan juga ya dengan menggunakan bahan aktif dimehipo, terusan fipronil, nah terusan imidacloprid. Nah, itu bisa. Jadi sebaiknya sebelum kita mengendalikan si menggerek batang, lebih baiknya kita mengendalikan hama klepernya dulu atau hama kupu-kupunya dulu seperti itu. Nah, mungkin cukup video kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.